perkawinan di Kana. Yohanes 2 ayat 1 sampai 4. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana. Memang dalam kisah ini tidak disebutkan nama siapa yang kawin di Kana. Tidak disebutkan siapa yang menikah di Kana. Tetapi saya yakin dan percaya jika orang yang membaca kisah ini adalah orang yang punya otak waras, pasti dia paham, pasti dia meyakini bahwa kisah ini bukanlah kisah pernikahan Yesus. Tetapi Ustadz Bangkai telah menipu berjuta-juta manusia, mengatakan bahwa kisah ini adalah kisah pernikahan Yesus. Bagaimana cara Ustadz Bangkai ini membuktikan bahwa kisah ini adalah kisah pernikahan Yesus? Mari kita lihat. Kajian ini adalah kajian akademis berdasarkan data dan kita bedah secara transparan, ya. Jadi jangan salahkan kami, ya. Yohanes pasal 2 dari mulai ayat 1, Bung Ade. Apa judul perikop ada tuh di atas? Ada. Geser lagi kan? Ya. Perkawinan di Kana. Baik, silakan Bung Ade baca ayat 1. Pada hari ketiga ya. ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Wah, ayat ya, sebentar. Kan kita tahu dulu 21 ini Bung Ade. Kenapa saya minta dari 1? Ya. Coba gini ya, kita lebih kalau membaca sesuatu tuh harus lebih lebih teliti loh gitu Mas. Ya. Coba perhatikan. Pada hari ketiga, kok dibuka dengan pada hari ketiga? Maksudnya pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Hari ketiga apa? Kan orang pada mikir ya Bung Ade ya. Ya, betul. Hari ketiga apa? Nggak disebutin. Tidak disebutkan. Tapi mari kita lebih, ini bukan kritik, tapi analisa tekstual, analisa teks. Bukan kritik teks, bukan. Pada hari ketiga apa? Nggak ada penjelasannya. Iya, betul. Nggak ada diterangkan, menerangkan. Kalau bahasa Indonesia ada diterangkan, menerangkan. Betul. Ya kan? Objek menerangkan subjek menerangkan objek menerangkan kata kerja menerangkan kata benda, kata kerja menerangkan. Ya ada diterangkan, menerangkan. Ini tidak ada. Pada hari ketiga. Hari ketiga apa? Nggak ada keterangan. Tapi langsung disambung ada perkawinan di Kana. Artinya adalah sebetulnya perkawinan di Kana yang di Galilea itu sudah berlangsung 3 hari. Sudah berlangsung 3 hari dan ini tidak aneh. Karena pernikahan gaya Yahudi bisa sampai seminggu 2 minggu. Betul. Pernikahan pesta itu udah gak aneh. Ya, betul. Kita aja di kampung-kampung masih ada yang pesta 7 hari 7 malam masih ada. Betul. Jadi kalau 3 hari pesta itu udah gak aneh. Lucu ini, Ustadz Kain-Kain ini. Dia mau menganalisa hal-hal yang dia tidak pahami. Ketahuan sekali bodohnya ini Ustadz Kain-Kain ini. Dia tidak tahu bahwa pada zaman Yesus belum ada nama hari. Yang ada adalah hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh. Jadi hari pertama itu kebetulan jatuh pada hari Minggu untuk zaman sekarang. Hari kedua adalah hari Senin untuk zaman sekarang. Hari ketiga adalah hari Selasa untuk zaman sekarang. Hari keempat adalah
hari Rabu untuk zaman sekarang. Hari kelima adalah hari Kamis untuk zaman sekarang. Hari keenam adalah hari Jumat untuk zaman sekarang. Hari ketujuh adalah hari Sabtu untuk zaman sekarang. Itulah yang tidak diketahui oleh Ustadz Kain-Kain ini. Dia mau menganalisa hal-hal yang tidak dipahaminya. Gak usah jauh-jauh. Saya pernah ke Pulau Sangihe. Saya diundang. Datang Pak ke rumah ya. Hari keempat. Memang saya agak bingung. Apa ini hari keempat? Ternyata setelah saya tanya kiri kanan, hari keempat itu adalah hari Kamis. Karena di Sangihe, hari pertama adalah hari Senin. Hari kedua adalah hari Selasa. Hari ketiga adalah hari Rabu. Hari keempat adalah hari Kamis. Jadi di zaman Yesus begitu juga. Tidak ada hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Makanya, kalau diterjemahkan ke bahasa sekarang, pada hari Selasa. Jadi tidak perlu diterangkan, menerangkan, diterangkan, menerangkan. Terlalu tinggi ilmu ke sana. Tidak perlu. Kalau dikatakan pada hari ketiga, artinya pada hari Selasa. Lalu Ustadz Kain-Kain ini mengatakan pesta itu sudah berlangsung 3 hari. Belum berlangsung 3 hari. Karena katanya, ceritanya pada hari ketiga. Artinya pada hari Selasa ada pesta di Kana. Tidak ada dikatakan di sana ada pesta di Kana sudah berlangsung ke 3 hari. Maka pada hari ketiga Ibu Yesus ada di sana. Tidak seperti itu kalimatnya. Jadi jangan dikarang-karang, Ustadz Kain-Kain. Kamu tidak tahu apa-apa. Dan Ibu Yesus ini pernikahan siapa? Kok dia ada di sana? Nah, selama 3 hari dari awal sudah ada di sana dia. Padahal rumahnya dia jauh. Betul. Mereka kan tinggal di Nazaret. Ini di Kana. Jauh. Hei, Ustadz Kain-Kain. Tidak ada saya baca di ayat saya itu, ayat 1 itu bahwa pesta itu sudah berlangsung 3 hari 3 malam. Tidak ada, Kain-Kain. Bertanya lagi, ini pesta siapa ini? Ya pesta kerabatnya. Ya pesta keluarganya atau pesta kenalannya atau pesta arisannya kali barangkali. Tidak mungkin Ibu Yesus datang ke pesta orang yang tidak dikenal. Pasti pesta kerabat atau pesta orang dekat dengan Ibu Yesus. Pesta siapa ini? Kamu itu mau merusak ajaran-ajaran kita. Cobalah kamu ajarkan ajaran Al-Quran dengan baik dan benar. Ini hanya merusak ajaran Alkitab. Tidak ada dikatakan Ibu Yesus ada 3 hari 3 malam di sana. Pesta belum ada 3 hari 3 malam. Tidak ada tulis di sana. Tidak tercatat. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Wow. Diundang ya. Di Kana ya. Yesus diundang. Turun ke bawah. Ustaz. Kita lihat kata diundang. Asik, kain nama nih. Ini mulai miring. Kain nama udah mulai miring. Kelewatan. Oke. Tarik dulu ke atas. TB. Oh, TB. Ini kelewatan. Ini TL. Enggak. Tarik ke atas. Geser dulu ke atas. Geser. Nah itu. TBTL kan bilang itu ya. TBTL ya. Bilang dia diundang juga. Ya. Iya. Coba lihat itu yang TLITL. Di bawah. Ya. TL diundang apa diapain itu? Maka Yesus pun. Oh tidak. Baca Bung Ade. Maka dia Yesus diapain? Pun dengan murid-muridnya dijemput kepada perjamuan kawin itu. Wow. Ya. Aduh saya nggak mau ngomong panjang. Sebetulnya saya paling ngeri. Kalau mau bicara pernikahan ini ngeri. Kenapa? Karena datanya ke arah sana. Tapi orang Kristen pasti marah. Betul. Orang Kristen pasti marah. Disangka kita terka-terka gitu. Enggak, coba baca. Bukan diundang, tapi dia apa? Dijemput. Ini ada kita lihat 7 versi terjemahan. Yaitu versi terjemahan AYT, versi TL, versi terjemahan BIS, versi TSI, versi MILT,
dan versi Selaber, versi AVB. Nah, mari kita baca satu-satu. Versi terjemahan AYT. Yesus dan murid-muridnya juga diundang ke pesta perkawinan itu. Versi TL tahun 1994, maka Yesus pun dengan murid-muridnya dijemput kepada perjamuan kawin itu. Versi terjemahan BIS 1985, Yesus dengan pengikut-pengikutnya diundang juga ke pesta itu. Versi terjemahan TSI 2014, Yesus dan kami murid-muridnya juga diundang ke pesta itu. Versi terjemahan MILT 2008, dan Yesus serta para muridnya juga diundang ke pesta perkawinan itu. Versi terjemahan Selaber 2011, Isa dan para pengikutnya diundang juga ke pernikahan itu. Versi terjemahan AVB, Yesus dan murid-muridnya juga dijemput ke majelis itu. Jadi ada dua mengatakan jemput ke majelis. Versi AVB, versi TL menerjemahkan dijemput. Nah, yang dipilih oleh Ustadz Kengkang adalah kata dijemput. Nah gini, Bung Ade. Siap. Kalau kita tamu mau bertamu ke hajat, orang Jawa Barat bilang hajatan. Ya. Tamunya dijemput? Ya tidak lah. Ini tamu. Mau bertamu tapi tamu dijemput ini. Mami, ini gimana coba? Saya tidak melemparkan cocokologi, tidak. Tapi masuk akal nggak? Bagaimana dijemput sama? Aduh, masuk akal nggak sih? Tamu dijemput. Tamunya mempelai. Nah, misal begini, enggak, ini bukan liar, bukan gini ya. Kalau kata-kata dijemput itu untuk mempelai laki-laki yang datang terlambat untuk jab kabul, begitu toh? Iya. Janji jam 8 pagi. Betul. Jam 8:30 mempelai pria belum ada, marah mempelai wanita toh. Marah dong. Ini gimana mau jab kabul ini? Dia di mana sih? Masih di rumah. Ambil itu laki-laki. Tuh, jemput. Bukan tamu dijemput. Kalau tamu itu diundang. Ustaz tolol. Kamu itu bagaikan kodok di bawah tempurung. Saya pernah tinggal di Kepulauan Riau. Di sana tidak ada kata-kata undang. Dulu tidak ada kata-kata diundang. Gak tahu kalau sekarang ya. Jadi dulu, sebulan sebelum pesta, tamu-tamu sudah dijemput. Tidak dikatakan diundang, dijemput. Tidak ada surat undangan, tidak ada. Dijemput pakai apa? Nggak ada pakai apa-apa, nggak pakai mobil, nggak pakai sepeda motor, nggak pakai beca, nggak ada. Jalan kaki ke sana datang, mendatangi tamu itu. Tidak ada dikasih surat undangan. Tamu itu pun tidak langsung dibawa. Karena belum ada acara, sebulan lagi acara. Masa langsung dibawa tamunya? Dijemput? Kok goblok banget sih lu, Ustadz? Kamu katakan Yesus sebagai pengantin laki-laki terlambat. Dari mana kamu tahu dia terlambat? Tidak tercatat di situ Yesus terlambat sebagai pengantin, tidak ada. Kamu itu hanya merusak ajaran-ajaran Alkitab. Coba kamu mengajarkan ajaran Al-Quran. Kenapa? Hah? Selalu mengajarkan ajaran Alkitab, tapi salah. Ayat 3, sambung ayat 3, Bo. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ya. Apa urusannya? Iya kan? Kenapa Maria marah-marah? Itu kan pernikahan orang. Betul.
Itulah ya. Kalau kalau ini bukan, kalau tidak ada hubungannya dengan dia, kenapa dia marah-marah bilang sama bos besar ini? Anggur habis. Loh, Yesus bilang apa urusannya sama saya? Jadi kan saya datang ke sini diundang bertamu, masa saya suruh tanggung jawab? Coba lihat pelan-pelan, coba lihat pelan-pelan, coba lihat pelan-pelan. Kenapa tiba-tiba ada marah perempuan? Gimana sih? Anggur habis. Ya biarkan saja, Mama. Ini kan bukan kita punya pesta. Betul. Kenapa Mama jadi pusing? Kenapa harus berikan yang terbaik? Ini kan bukan kita punya pesta, biarkan saja. Ayat 4. Oke, siap. Ayat 4. Ini artinya ada tanggung jawab di situ. Iya, betul. Nah, ngapain dia tanggung jawab? Dia takut malu. Maria tiba-tiba takut malu. Karena anggur habis. Dia kenapa harus malu? Kan ini bukan pestamu. Kain. Ibu Yesus itu bukan orang gila. Datang ke pesta yang tidak dia kenal. Tadi sudah saya katakan bahwa pesta itu adalah pesta kerabatnya. Pesta orang dekat dengannya. Ya dia merasa juga bertanggung jawab lah untuk supaya jangan malu. Yang punya pesta itu bukan dia sendiri yang malu. Otakmu itu miring. Bukan pestanya ibunya Yesus itu, bukan. Bukan pestanya Yesus, bukan. Pesta kerabatnya, dia kan diundang. Coba lihat AYT tuh, Bu, baca yang AYT. Oke, siap. Ya. AYT. Ya. Saya bold. Yesus menjawab, perempuan, apa hubungannya denganku? Waktuku belum tiba. Dia panggil siapa? Ibu atau siapa? Dia panggil ibu. Kalau di No, itu yang di AYT. Oh, di AYT. Dia panggil perempuan. Sebetulnya yang tegur dia untuk sediakan anggur itu ibunya atau perempuan lain selain itu. Karena nggak mungkin dia panggil Maria dengan perempuan. Kurang ajar sekali. Dia panggil Umi. Mana mungkin dia bilang perempuan? Apa hubungannya dengan kurang ajar sekali. Nggak bisa. Jadi ada dua kemungkinan. Yang korek dia untuk urusan anggur ini betulkah Maria? Atau ada yang lain yang perempuan? Bisa kita lihat di sini ada 8 versi terjemahan Alkitab. Yaitu versi TB 1974, versi AYT 2018, versi TL 1954, versi BIS 1985, versi TSI 2014, versi terjemahan MILT 2008, versi terjemahan Selabir 2011, versi terjemahan AVB 2015. Mari kita baca masing-masing versi terjemahan ini. Versi terjemahan TB 1974 bunyinya begini. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Versi terjemahan AYT 2018. Yesus menjawab, perempuan, apa hubungannya denganku? Waktuku belum tiba. Versi terjemahan TL 1954. Maka kata Yesus kepadanya, hai perempuan, apakah yang mengena di antara aku dengan engkau? Saatku belum sampai. Versi terjemahan BIS 1985. Yesus menjawab, Ibu jangan menyuruh aku. Belum sampai waktunya. Aku menyatakan diri. Versi terjemahan TSI 2014. Lalu jawab Yesus, biarkan saja. Kita tidak perlu ikut campur. Belum tiba waktunya untuk menunjukkan kuasaku. Versi terjemahan MILT 2008. Yesus berkata kepadanya, ada apa denganku dan engkau, hai wanita? Saatku belum tiba. Versi Selabir 2011. Sabda Isa kepadanya, wahai ibu, janganlah ibu menyuruh aku. Waktuku belum tiba. Versi terjemahan AVB
2015. Yesus menjawab, Tuan, usahlah suruh aku, saatku belum tiba. Jadi, di antara 8 versi ini, terjemahan ini, Ustadz Kain-Kain memilih versi terjemahan AYT yang bunyinya, Yesus menjawab, perempuan, apa hubungannya denganku? Waktuku belum tiba. Lalu Ustadz Kain-Kain ini bertanya, siapa sesungguhnya yang datang kepada Yesus melaporkan bahwa anggur sudah habis? Perempuan asingkah atau ibunya? Tidak mungkin Yesus memanggil ibunya perempuan. Kata Ustadz Kain, tidak hormat. Lalu diambil kesimpulan, ada perempuan lain. Nah, untuk mencari siapa perempuan ini, lalu Ustadz Kain ini mengambil kata ibu. Kebetulan kata ibu ini mempunyai multi arti, banyak artinya. Mari kita lihat cara Ustadz Kain menipu berjuta-juta manusia. Turun ke bawah kita lihat. Yang ibu dulu, yang ibu. Ibu 1135 mana dia? Enggak ada 1135. Ada tuh di bawah. Ya, coba. Gumai, ya. Artinya? Definisinya. Oh ini. Dalam TB. Itu tadi dalam TB. Baca, Bung Ade. Baca. Ya. Oke. Oh, sebentar saya. Teman-teman bisa lihat ya di sana ya. Oke, saya bold dulu. Ya. Perempuan. Istrinya. Istri. Seorang perempuan. Perempuan. Istrimu. Perempuan. Nomor berapa baru ibu. Ibu. Baru ibu. Istri. Jadi yang pertama tuh apa? Perempuan. Istrinya. Bung Ade, udahan ya. Udahan boleh enggak? Saya takut pakai itu, saya takut gitu. Istri ini. Waduh. Aduh. Saya takut pakai itu, Bung Ade. Saya takut. Kenapa? Takut orang salah persepsi buat saya. Tuh, istrinya. Bung Ade, saya pamit ya. Saya nggak berani. Dalam TB ini kita lihat banyak arti ibu. Ini banyak arti ibu dalam TB. Yang itu apa? Perempuan, istrinya, istri, seorang perempuan, istrimu, perempuan, ibu, istri-istri, beristrikan, ibu, istri, seorang, kepada perempuan-perempuan, seorang perempuan, ibu-ibu, bersuami, istrinya, dengan istrinya, bagi perempuan, akan istrinya. Ustadz Kain tadi berhenti sampai di istri-istri. Kalau kita baca terus ya, kita baca terus sampai habis. Hai perempuan, istriku, perempuan itu pun semua perempuan, seorang istri, suaminya, pengantinnya, orang perempuan, ibunya, wanita, kepada perempuan, oleh perempuan, hai perempuan. Jadi Ustadz Kain memilih istrinya yang datang kepada Yesus melaporkan bahwa anggur habis adalah istrinya. Kalau saya pilih bukan istrinya, yang datang melapor kepada Yesus anggur habis adalah saya pilih suaminya. Tapi kalau Alkitab yang ini dipilihnya, Alkitab dipilihnya ibunya.
Kira-kira siapa yang benar ini? Ustadz Kain-Kain kah? Atau saya kah? Atau Alkitab? Silahkan memilih. Terserah Anda. Pilihan Ustadz Kain-Kain yang melapor kepada Yesus anggur habis adalah istrinya. Kalau saya mengatakan suaminya, yang ini saya pilih. Walaupun Alkitab mengatakan ibunya yang datang melapor kepada Yesus. Begitulah cara Ustadz Kain-Kain menipu berjuta-juta manusia.